Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilgita Devita Anggula Putri dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pada masa praaksara. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal lukisan. Pada masa ini ada beberapa zaman, yaitu yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua adalah Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat logam. Logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu perunggu, logam, perunggu, dan juga besi. Dan yang terakhir adalah megalitikum. Yang pertama adalah Paleolitikum. Paleolitikum adalah zaman yang ada sekitar 2,3 hingga 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini manusia disebut manusia purba, yang hidup di gua ataupun di gubuk, dan juga masih menggunakan batu untuk mencari makanan ataupun memenuhi kehidupan sehari-harinya. Peninggalan pada masa Paleolitikum adalah tanduk rusa, flax, dan juga kapak perimbas. Tanduk rusa digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kapak perimbas digunakan untuk berburu dan juga meramu. Yang terakhir, flax digunakan untuk menguliti hewan, mengiris daging, memotong umbi-umbian atau buah-buahan, dan juga menangkap ikan. Yang kedua ada zaman Mesolitikum, atau biasa disebut sebagai zaman Batu Tengah. Mengapa disebut zaman Batu Tengah? Karena pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu, masyarakat prasejarah masih dipercaya menggunakan batu sebagai alat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tetapi pada masa Mesolitikum ini, masyarakat sudah mulai maju dan sudah mulai membaik daripada masa sebelumnya. Meskipun masih ada kebudayaan yang masih bersangkut paut dengan masa yang sebelumnya. Tetapi pada masa Mesolitikum ini masyarakat sudah mulai cerdas, sudah mulai bisa mengembangkan kebudayaannya karena alam yang sudah sedikit stabil. Mereka sudah mulai menetap, membangun gubuk, tinggal di goa atau di gubuk-gubuk, berburu. Peninggalan pada masa Mesolitikum ini ada 4 batu pipisan, kapak Sumatera, kapak pendek, dan kecokan Modinger. Batu pipisan digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah. Yang kedua, kapak Sumatera digunakan untuk bercocok tanam, biasanya digunakan untuk menghaluskan biji-bijian yang kasar dan juga membuat cat merah. Yang ketiga yaitu kapak pendek, berfungsi untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging hewan buruan, dan keperluan lainnya. Yang keempat ada kecokan Modinger, dibuat oleh kelompok orang sebagai tempat pembuangan limbah kerang, sehingga menumpuk selama beberapa generasi.
Fungsi Kejokan Modinger yaitu sebagai tempat pembuangan akhir. Yang ketiga ada masa Neolitikum. Pada masa Neolitikum ini manusia sudah benar-benar lebih baik daripada masa sebelumnya. Mereka sudah mulai menetap dan mengenal bercocok tanam secara sederhana, membuat gubuk untuk tempat tinggal mereka yang digunakan untuk melindungi mereka dari serangan musuh maupun binatang buas, membuat lumbung guna menyimpan cadangan makanan. Zaman Neolitikum ini biasa disebut dengan zaman Batu Muda. Kebudayaannya yaitu kapak lonjong dan juga kapak persegi. Fungsi kapak lonjong adalah untuk memotong makanan. Biasanya kapak lonjong juga dipercaya untuk digunakan ketika upacara keagamaan. Kapak persegi dan kapak lonjong mempunyai fungsi yang sama, yaitu digunakan pada masa prasejarah ketika bercocok tanam. Keempat yaitu zaman logam. Zaman logam yaitu merupakan masa di mana manusia sudah mengenal teknik-teknik membuat logam. Pada zaman logam manusia sudah lebih terampil untuk membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Ciri-ciri zaman logam yaitu kegiatan berkembang pesat, sudah ada perdagangan antara pulau ke pulau, barter, dan juga penguburan jenazah yang dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan dimasukkan peti lalu dimasukkan ke dalam tanah atau langsung dimasukkan ke dalam tanah. Zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman besi, dan juga zaman perunggu. Yang pertama, zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan zaman yang menjadi awal manusia mengenal logam, di mana pada zaman ini manusia menggunakan tembaga sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Yang kedua, zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan zaman di mana manusia membuat peralatan dari perunggu. Yang ketiga yaitu zaman besi. Zaman besi merupakan zaman di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna dari tembaga maupun perunggu, dengan cara meleburkan besi dari bijinya lalu menuangkan cairan tersebut ke dalam cetakan. Yang terakhir yaitu zaman Megalitikum, merupakan zaman batu besar. Kenapa disebut zaman batu besar? Karena waktu itu manusia masih hidup memakai batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari, di mana pada zaman itu ada banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, dan perlengkapan lain yang terbuat dari batu. Peninggalan sejarah pada masa Megalitikum yaitu kubur batu
yaitu sebuah peti mati yang terbuat dari batu besar. Sarkofagus merupakan batu besar yang berupa peti dan dipakai untuk menyimpan mayat atau jenazah.